Oke, shalom semua. Jadi pelajaran malam hari ini yaitu mempelajari Alkitab dengan tepat. Oke, jadi pelajaran malam hari ini terdapat dalam buku ICM yang di dalam muka surat 133 yang bertajuk mempelajari Alkitab dengan tepat. Di situ terdapat 25 bahagian ataupun 25 tips ataupun boleh dipanggil 25 gagasan bagaimana kita mempelajari Alkitab dengan tepat. Oke. Ini yang diusulkan ataupun yang diberikan oleh ICM, membantu pelajar-pelajar ICM ataupun pelatih ICM untuk mempelajari Alkitab dengan tepat. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari juga boleh belajar di tempat lain, merujuk dalam buku lain bagaimana mempelajari Alkitab dengan tepat, tetapi ICM dia ada tips dia sendiri dan kamu boleh guna pakai untuk kamu mempelajari Alkitab dengan tepat. Oke. Jadi sebelum kita mulakan kepada buku ICM ini, Cikgu Robin ingin bawa kamu semua kepada satu petikan dalam firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 46-52, dan saya bawa tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, bagaimana kita mempelajari petikan ini. Oke, bagaimana kita mempelajari petikan ini. Jadi petikan ini sangat menarik minat saya, dan saya sering bawa petikan ini jika saya diberi tugasan, dipanggil untuk berkhotbah, oke, ataupun berkongsi firman Tuhan secara mengejut, tuan-tuan. Secara mengejut, dan saya sendiri tak tahu apa yang saya ingin share, saya kongsi. Jadi inilah firman Tuhan yang selalu saya akan gunakan, pakai. Yaitu di dalam Markus 10, 46-52. Dan tuan-tuan, perempuan juga, saudara-saudari seiman, ada bahagian-bahagian yang saudara-saudari boleh hafal, ingat bagaimana nak berkongsi. Kalau disuruh berkongsi last minute, kadang-kadang semua nih, kita kadang-kadang disuruh berkongsi di tempat-tempat yang kita terpanggil, kita selalu disuruh orang berkongsi last minute. Jadi kita kena ada satu bahan yang tersedia di dalam hati kita, dalam kepala kita untuk kita kongsikan. Oke, jadi malam hari ini Cikgu Robin ajar bagaimana mempelajari bahagian ini ya, dan mengkhotbahkan, mengkongsikan bahagian ini. Bagaimana kita mencari mutiara rohani dalam bahagian ini, yaitu di dalam Markus 10, 46 hingga 52. Seperti yang saudara-saudari seiman pernah belajar dengan Cikgu Robin, Markus ini adalah kawan sekerja Petrus. Dia menulis apa yang Petrus katakan. Oke, sebab Petrus ini berjalan siang dan malam dengan Yesus, tak ada masa dia menulis. Jadi Markus ini kawan kepada Petrus. Dia menulis apa yang dikatakan oleh Petrus. Oke. Jadi saya bacakan untuk tuan-tuan perempuan, yaitu di dalam Markus 10, 46-52 ini. Yaitu, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimaeus anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Menegur Bartimaeus ini ya. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia mengenanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ini merupakan petikan di dalam Markus 10, 46 sehingga 52 yang seperti saya katakan dari awal, selalu saya khotbahkan atau kongsikan bila saya diberi peluang. Jadi
Saya pernah berkubah ini di STM ataupun Short Mission Trip di Saratok. Oke, nah, itu kali terakhir saya bawa lah tahun lepas. Jadi ini adalah yang saya kongsikan pada masa itu. Jadi bagaimana saya mempelajari bahagian ini dengan tepat ataupun dengan berkesan, ialah memulakan dengan pertanyaan. Jadi apabila kita membaca firman Tuhan, kita perlu gunakan pertanyaan-pertanyaan supaya kita lebih paham dalam kita mengalami, menggali, ataupun memahami firman Tuhan. Jadi kita gunakan siapakah, apakah, mengapakah, bagaimanakah. Contoh ini, bagaimana kita mempelajari bahagian ini. Kita gunakan perkataan siapakah, apakah yang terjadi, siapakah yang terdapat dalam firman ini. Siapakah watak yang ada dalam firman ini? Apakah yang berlaku, mengapakah berlaku, bagaimanakah ia berlaku. Jadi itu yang saya sendiri gunakan dalam kita memahami firman Tuhan itu, bagian itu, ataupun petikan firman tersebut. Jadi kita gunakan pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh perkongsian firman Tuhan yang membentuk expository maksudnya. Menggali bahagian firman itu. Jadi dalam bahagian firman itu tidak merujuk kepada bahagian yang lain, tapi berfokus kepada cerita di dalam Markus 10, 46, 52. Jadi membawa orang pendengar itu ataupun orang yang mendengar kita itu supaya mereka memahami apa yang berlaku di dalam Markus 10 ini dari ayat ke-46 ke 52. Jadi kita mulakan dengan pertanyaan siapakah, yaitu watak utama dalam bahagian ini. Markus 10, 46, 52. Jadi saya ingin tanya tuan-tuan dan perempuan di sini, siapakah watak yang ada dalam Markus ini? Jadi kamu boleh type dalam ruangan chat ataupun kamu boleh buka audio kamu untuk mengatakan jawaban dia. Ada 4 watak utama dalam bahagian ini ya. Boleh kongsikan respon Cikgu Robin? Yesus. Oke. Yesus betul, dia memang jadi watak utama di sini. Siapa lagi jadi watak di sini? Orang buta. Orang buta, yaitu siapa namanya orang buta? Bartimaeus. Bartimaeus. Ada 2 lagi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Kedua, watak utama dalam ini murid-muridnya yang ikut Yesus. Dan ketiga, banyak orang. Dikatakan banyak orang di situ, di kota Yeriko. Jadi banyak orang ini pun memiliki peranan dia nanti ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini. Dan juga yang menjadi topik utama di dalam firman Tuhan ini adalah orang buta, yaitu Bartimaeus, anak Timius. Jadi ini yang ada dalam Markus 10, 46, 52 apabila kita membaca firman Tuhan tersebut. Jadi Cikgu Robin bawa tuan-tuan dan perempuan kepada siapakah Bartimaeus ini dan apakah yang dia lakukan. Seterusnya siapakah Bartimaeus dan apa yang dia lakukan. So apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat di sini. Meminta sedekah. Bartimaeus meminta sedekah. Duduk di tepi jalan. Dia duduk di pinggir jalan. Apa lagi? Boleh type dengan ruangan chat kalau kamu rasa tidak mau buka audio. So, apakah yang dilakukan oleh Bartimaeus? Dia adalah duduk di tepi jalan, meminta sedekah.
So dia adalah seorang pengemis buta secara fisikal. Dia buta secara fisikal lah. Jadi dia sebenarnya datang ke situ bersama sekumpulan orang ramai dan dia sedang duduk di pinggir jalan. Jadi orang di situ sedang menunggu Yesus dari kota Yeriko tuh dia pergi dan dia duduk di pinggir jalan ini Bartimaeus. Jadi apa yang dia lakukan kalau tuan-tuan lihat dalam firman Tuhan ini, dia berseru kepada Yesus orang Nazaret. Jadi dia berseru kepada siapa? Jadi dia lebih spesifik yaitu menyeru kepada Yesus anak Daud. Kasihnilah aku. Nah, ini yang dia tulis dalam Injil ini. Dan terdapat juga peranan banyak orang. Oke, jadi itu sebab dia ada watak di sini banyak orang menegur si Bartimaeus nih supaya dia diam. Tetapi Bartimaeus nih terus memanggil dengan keras, yaitu anak Daud, kasihnilah aku. Jadi apakah yang dilakukan oleh Bartimaeus? Dia menanggalkan jubahnya dan dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi apakah permintaan dia? So dia minta supaya dia dapat melihat. Ini yang digali oleh Cikgu Robin. Mungkin tuan-tuan boleh banyak lagi yang boleh digali di sini ya. Apakah yang dilakukan oleh si Bartimaeus ini? Oke. Jadi setiap apa yang dilakukan ini mempunyai maksud tersirat dia. Dia seorang pengemis yang buta secara fisikal, tetapi dia kenal siapa Yesus. Dia tidak buta rohani, maksudnya di sini. Tapi fisikal dia memang buta, dia tidak dapat melihat. Tetapi dari segi rohaninya, dia kenal siapa Yesus sehingga dia memanggil Yesus anak Daud. Jadi dia tidak buta rohani, saudara-saudara. Oke, macam itulah kita menggali mutiara yang ada dalam contoh yang ada dalam firman Tuhan ini. Oke, dalam firman Tuhan ini. So lihat di sini dia tulis Yesus anak Daud. So dia tahu susul galur siapakah Yesus ini. So dia kenal siapa Yesus ini. Oke, jadi dia cuma buta secara fisikal, tapi dia tidak buta rohani. Oke, ini satu contoh bila kita menggali, belajar firman Tuhan dengan tepat. Oke, mari kita selongkar lagi firman Tuhan ini, ataupun gali lagi. Jadi apakah respon Tuhan Yesus kepada Bartimaeus? Nah, tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Bartimaeus. Sekarang kita pergi kepada apakah respon Tuhan Yesus kepada Bartimaeus. Oke, anyone? Siapa boleh type di ruangan chat? Apa yang dilakukan? Apakah respon Tuhan Yesus kepada Bartimaeus? Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Oke, Yesus berhenti dan memanggil Bartimaeus. Betul. Oke, Yesus juga bertanya kepadanya, apakah yang kamu mahu? Oke, Yesus bertanya. Oke, Yesus bertanya, apa yang kamu mahu? Jadi, kita pergi terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah respon. Kita pergi kepada bagian ini. Apakah yang dilakukan? Apakah respon Tuhan Yesus Kristus kepada Bartimaeus? Pertama, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Oke, kedua, tanya Yesus kepadanya, apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat? Dan ketiga, Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah respon Tuhan Yesus kepada Bartimaeus. Jadi apabila tuan-tuan dan perempuan melihat kepada bahagian ini juga sesuatu
mutiara yang tuan-tuan boleh kongsikan. Kongsikan kepada orang-orang yang kamu terpanggil untuk berkongsi pada bagian ini. Bagaimana kamu mempelajari dan bagaimana kamu mengkongsikan firman Tuhan. Jadi di sini pada bagian Markus 10 ini terdapat 3 respon Tuhan Yesus, itu panggillah dia. Jadi Tuhan panggil kita setiap hari. Contohnya Tuhan panggil Bartimaeus. Jadi apa yang dilakukan oleh Bartimaeus pada masa itulah dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi kepada Yesus. Nah, di situ kita boleh belajar sesuatu. Apabila Tuhan panggil kita, kita harus meresponi. Nah, itu cara kita menggali ya, apa yang Tuhan mau ataupun apakah firman Tuhan yang ingin dia sampaikan kepada hidup kita. Kedua, tanya Yesus kepadanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Jadi di dalam doa kita sehari-hari, apa yang kita mau daripada Tuhan? Apa yang kita perlukan daripada Tuhan? Jadi begitulah bagaimana Yesus bertanya kepada Bartimaeus, itu apa yang dia mau daripada Tuhan Yesus. Dan ketiga, Yesus kepadanya berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi ini adalah suruhan ataupun amanat daripada Yesus kepada Bartimaeus yang buta itu. Setelah dia melihat, pergilah, dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apabila kita telah bertobat, kita pergi dan kita percaya Tuhan yang telah menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Jadi ini respon Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa pula apabila kita membaca petikan ini, menurut saudara-saudari, ianya berkaitan dengan apa? Ataupun apa yang kita pelajari? Apa yang kita boleh pelajari di sini ya? Jadi apakah yang kita boleh pelajari daripada petikan ini secara keseluruhan? Markus 10, 46-52 ini. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Jadi tonton boleh respon. Sebelum saya kongsikan slide seterusnya, tonton boleh respon. Apakah yang kita boleh pelajari daripada cerita seorang pengemis buta bernama Bartimaeus ini? Tonton boleh respon dalam chat, saya boleh baca. Tonton juga boleh buka mic dan meresponi ya. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Boleh pelajari daripada bagian ini. Apabila Tuhan memanggil, kita harus meresponi, betul. Terima kasih. Jadi itu boleh jadi tajuk khotbah kita, tajuk perkongsian kita. Meresponi panggilan Tuhan seperti Bartimaeus. Itu boleh. Bila kita menggali, kita mempelajari firman itu. Ini adalah satu contoh yang Cikgu Robin bawa kisah Bartimaeus ini. Dengan banyak sekali sebenarnya mutiara dalam Alkitab itu, tapi Cikgu Robin kutip dalam Perjanjian Baru ini, yaitu tentang kisah Bartimaeus ini. Sebenarnya banyak. Apabila kita mempelajari itu ini adalah suatu teknik yang Cikgu Robin kongsikan untuk tuan-tuan. Saya juga percaya bahwa kamu sendiri sudah pernah menggali dan sentiasa menggali firman Tuhan. Jadi malam hari ini Cikgu Robin kongsi sebagai cikgu bagaimana kita menggali firman Tuhan untuk membantu kita berkongsi kepada orang lain apabila kita terpanggil untuk berkongsi, supaya kita tahu bagaimana mentafsir, merenungi dan meneliti setiap bahagian itu, dan bagaimana pesan pada masa itu, apa yang berlaku pada masa itu, kita ceritakan dengan selengkapnya kepada pendengar, supaya mereka tidak dalam keadaan tertanya-tanya. Jadi kita bagi yang selengkapnya kepada pendengar tentang bahagian yang kita ingin kongsikan.
Nah, supaya kita boleh berkongsi suatu firman bagian tersebut dengan lebih berkesan. Jadi ini sedikit kongsi Cikgu Rubin tentang apa yang kita boleh pelajari di sini adalah pertama soal iman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, walaupun Bartimaeus ini buta secara fisikal, namun dia tidak buta rohani, tonton. Oke, dia mengenal Yesus Kristus anak Daud. Oke, kalau kita lihat dalam Markus 10:48, so dia pergi kepada Yesus dengan iman dia. Dia kenal Yesus itu. Dia kenal Yesus itu, anak Daud. Oke, jadi kedua, apa yang kita boleh pelajari di sini, pesan dia kepada kita, jangan keraskan hatimu, bangkit dan datanglah kepadanya. Orang yang banyak yang berbondong-bondong dan ada seorang pengemis yang buta. Apabila kita lihat, bila mereka tahu bahwa Yesus melalui kota Yeriko itu bersama muridnya, banyak orang pergi kepada Yesus, termasuk pengemis buta ini. Tapi dia duduk di pinggir jalan. Jadi jangan keraskan hati kita, bangkit dan datanglah kepadanya. Jadi yang ketiga, Bartimaeus memerlukan bantuan yang lebih besar, yaitu kesembuhan. Di sini tonton, dia tak perlukan duit ringgit ataupun duit pada masa itu, tetapi dia mahukan mata dia disembuhkan, dan dia tidak lagi meminta sedekah. Dia minta sesuatu yang lebih besar, yaitu kesembuhan mata dia, supaya dia boleh bekerja. Oke, kalau kita lihat pada masa tersebut, ramai orang, mungkin saja dia boleh dapat banyak uang kalau dia hanya meminta sedekah. Tapi apabila dia berada di situ, dia tahu Yesus melalui situ, dia tak minta pun uang daripada Yesus, tapi dia minta perkara yang lebih besar, yaitu kesembuhan mata. Jadi yang keempat, kita belajar dari sini, apabila kita berdoa, panggilan kita lebih keras lagi. Dan jangan putus asa dengan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini kita pelajari daripada hidup Bartimaeus. Dia mungkin buta daripada sejak kecil lagi. Tidak dapat melihat dari kecil, mungkin secara fisikal dia. Tapi dia kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dia dengar daripada perbualan orang-orang di sekitarnya. Excuse me, Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Maksud rohani di sini ialah dia segera bertobat dan tinggalkan dosanya, pergi kepada Yesus. Ini pesan kepada kita, yaitu apabila kita dipanggil, kita menanggalkan jubah ataupun apa benda yang menjadi kerisauan, menjadi berhala dalam hidup kita. Jubah ini sepertinya adalah suatu benda yang menghalang kita kepada Tuhan. Dosa kita ataupun tabiat kita, diumpamakan seperti itu. Dan dia segera berdiri. Bartimaeus berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kalau dalam bahasa Iban dia cakap di sini, dia menanggalkan serayung ataupun gari lalu pergi ngagai Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Iban dia katakan lengkap ke serayung. Lengkap ke serayungnya lalu pergi ke Tuhan. Lalu di sini dia lengkap ke dosa lalu nesal hati, datang ke Tuhan engkau penuh pengarap. Dia tidak ada hati 2-3, walaupun dia tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisikal. Lalu keenam, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sekali lagi Tuhan Yesus menghargai akan pengenalan pengemis buta ini yang mengenal siapa dia. Jadi walaupun dia buta, Yesus menghargai pengenalan ini, pengemis buta ini. Ini bercakap mengenai soal iman kita. Dan di dalam bahagian ini dia menyebut tentang keselamatan. Kalau kita lihat di dalam Markus ini, dia tidak menyebut tentang kesembuhan. Di sini dia katakan, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi penulis Markus ini, Injil ini, dia tidak tulis seperti ini, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tidak.
tapi dia berbicara mengenai sesuatu yang lebih besar, yaitu kesembuhan itu menyelamatkan engkau. Iman dia kepada Yesus ini, yang dia tidak buta secara rohani, cuma secara fisikal saja. Menurut pemahaman penulis ini, yaitu Markus, imanmu, imanmu. Dia menyebut tentang iman di sini, telah menyelamatkan engkau. Dia tidak ada pun menyebut kesembuhan ini ataupun imanmu telah menyembuhkan engkau, tidak. Tapi dia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi sekali lagi, yang paling penting di dalam hidup kita adalah bukan kesembuhan semata-mata, tetapi keselamatan. Jadi bila kita berkongsi firman Tuhan ini, kita tekankan tentang keselamatan. Banyak orang mencari kesembuhan. Mereka cari Yesus karena kesembuhan, bukan tentang keselamatan. Mana yang lebih utama? Itu keselamatan kita. Keselamatan roh kita. Itu yang paling penting. Banyak orang kalau kita lihat hari ini mencari kesembuhan. Tetapi bagaimana iman mereka? Jadi apabila dia sudah sembuh, si buta ini pergi ikut Yesus Kristus. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, pada saat itu juga ia melihat lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Jadi apabila kita sudah disembuhkan, diselamatkan, kita terus ikut Yesus dalam hidup kita. Jadi Cikgu Rubin kongsikan bagaimana kita menggali malam hari ini. Sebelum kita pergi kepada pelajaran ICM, Cikgu Rubin buka pelajaran ini dengan Markus 10:46-52 ini, bagaimana kita menggali atau mempelajari bahagian firman Tuhan dengan lebih tepat, berkesan, membantu tuan-tuan bila melihat apa yang kita boleh pelajari di sini. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, puan, saudara-saudari seiman, kita mulakan pembacaan firman Tuhan, mana-mana bahagian sekalipun. Kita merenungkan, membuat penelitian apa yang terjadi pada masa tersebut. Pada masa tersebut, tuan-tuan. Selepas itu kita melihat pada pesan pada masa itu. Apa pesan pada masa itu? Dan yang terakhir, apakah pesan dia kepada kita pada hari ini? Jadi ini 4 langkah yang kita lakukan apabila kita mempelajari firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenung dia, meneliti apa yang terjadi pada masa tersebut. Contohnya Bartimeus, orang buta, duduk di pinggir jalan. Jadi apa pesan dia pada masa itu dan pesan dia kepada kita pada hari ini. Jadi dengan itu kita lebih menjadi seorang Kristen yang lebih berkesan. Kita tidak sebarang kongsi firman Tuhan di media sosial ataupun di mana-mana pun tanpa mengetahui apakah yang terjadi pada masa itu. Jadi kesilapan pada hari ini ada di antara orang yang berkongsi itu mengutip bahagian-bahagian tertentu tanpa memahami apakah maksud firman Tuhan itu. Jadi banyak salah tanggap, salah kongsi ataupun salah pesan dia kepada setiap bahagian itu. Dia mempunyai mutiara dia. Apakah dia punya pesan dia untuk kita pada hari ini. Jadi itu sedikit tentang kisah Bartimeus ini. Saya harap tuan-tuan dapat mempelajari sedikit sebanyak bagaimana kita menggali ataupun mempelajari firman Tuhan itu. Saya bawa tentang Bartimeus secara ringkasnya. Oke, tuan-tuan, masih sama Cikgu Rubin? Masih sama Cikgu Rubin? Boleh type nomor 8 di situ. Di chat box nombor 8. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena masih sama dengan Cikgu Rubin. Jadi ini adalah bahagian seperti saya kata tadi, mempelajari Alkitab dengan tepat. Jadi saya bawa sepintas dengan pantas sebab bahagian ini tuan-tuan boleh baca, saudara-saudari seiman boleh baca. Ini dalam buku ICM. Semuanya ada dalam buku ICM, jadi tidak ada masalah. Jadi terdapat 25 gagasan ataupun tips, boleh dipanggil sebagai cara mempelajari Alkitab.
Pada awal pelajaran dulu, saya telah mengajar tentang kitab suci adalah firman Tuhan, yaitu kita mempelajari secara mendalam apa yang ada dalam firman Tuhan. Jadi bagian yang kedua ini kita mempelajari bagaimana kita belajar Alkitab itu. Nah, mungkin di gereja tuan-tuan, saudara-saudari, ataupun di tempat saudara-saudari, ataupun dimanapun saudara-saudari beribadat, pastor ataupun padri ataupun pendeta, mereka ada mengajar bagaimana mempelajari Alkitab. Oke, jadi pada malam hari ini ICM juga memberikan satu pendekatan bagaimana kita mempelajari Alkitab. Pertama sekali kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu bukan sekadar buku biasa, tetapi sebuah kumpulan buku. Dia banyak dalam itu. Ada 66. Dan dia juga sebuah buku yang hidup dari Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup telah pergi ke surga. Jadi dia akan datang kembali. Jadi dia ada keunikan ya, buku ini ya. Buku ini telah menginspirasikan banyak orang. Jutaan manusia bertobat lewat daripada firman Tuhan ini. Maksudnya di sini ya. Jadi kita pertama kita memiliki versi Alkitab yang mudah Anda pahami. Jikalau Anda bahasa di rumah bahasa Iban, dapatkanlah versi yang bahasa Iban. Ada yang bahasa Sabah, bahasa-bahasa unik di Sabah, dapatkanlah. Ataupun lebih selesa dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Itu terpulang kepada saudara-saudari. Ada yang guna bahasa Inggris. Jadi ada banyak versi Alkitab di masa sekarang, beberapa antaranya jauh lebih mudah dipahami. Dapatkan, maksud di sini, dapatkan terjemahan yang lebih mudah untuk tonton. Jadi kedua, bacalah secara teratur. Jadi baca Alkitab seperti mengunyah makanan. Anda perlu melakukan secara teratur dan terus menerus agar punya kekuatan dan kesehatan yang baik. Ada baiknya juga merencanakan waktu yang teratur dan tidak memasukkan ke dalam jadwal sehari-hari. Anda akan melupakan jika tak masukkan dalam jadwal. Jadi di sini ICM menyeru supaya saudara-saudari baca Alkitab seperti mengunyah makanan. Nah, ini ada gambar gigi di sini ya. Makanlah firman Tuhan itu, bacalah, renungkanlah daripada kejadian sampai Wahyu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana tentang kejatuhan manusia, penciptaan manusia, kejatuhan manusia, berlaku penebusan, dan berlaku yang terakhir bahagian hidup baru. Itu manusia baru. Kita ini semua adalah manusia baru apabila kita sudah ada Tuhan Yesus. Ketiga adalah mulai hari Anda dengan pembacaan Alkitab. Jadi secara adilnya Anda memulai hari Anda dengan membaca Alkitab secara pribadi. Boleh gunakan Perjanjian Baru, mulakan dari Perjanjian Baru ataupun mulakan dari Perjanjian Lama. Ataupun boleh juga membaca surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus boleh juga. Ataupun boleh mulakan dengan kisah nabi-nabi, di situ pun ada. Ataupun nak baca Taurat dari Kejadian sehingga Ulangan, itu Taurat, jadi boleh baca. Ketiga, mulai dengan bahagian-bahagian yang ringan. Jadi ada banyak bahagian kitab artinya dalam dan membingungkan. Tidak bijak untuk mempelajari sebelum punya dasar baik tentang kebenaran utama. Puaskanlah membaca, mempelajari, menguasai tema-tema yang ringan lebih dahulu sebelum Anda membahaskan bahagian arti dalam ataupun nubuatan. Jadi menurut buku ICM ini yang saya paham adalah mulakan membaca bahagian yang lebih ringan ataupun mudah dipahami, seperti mulakanlah membaca Injil, bagaimana kita mengetahui susul galur Yesus, bagaimana dia datang ke dunia ini dan dia mengakhirinya di kayu salib. Jadi kita boleh mulakan dengan pembacaan Injil. Lepas itu kita pergi kepada kisah para rasul. Supaya itu kita pergi kepada surat-surat Paulus. Dan surat-surat umum dan kepada Wahyu.
Mungkin Wahyu itu bagian yang paling sukar dipahami. Oke, paling sukar dipahami sebab dia banyak tanda dan simbol-simbol. Jadi boleh tinggalkan dulu bagian tersebut. Oke, jadi kita boleh mulakan dengan membaca Injil. Ada 4 Injil itu. Oke, ada Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Oke, kalau kita mau baca dari awal, dari Kejadian sampai Ulangan itu adalah kitab Taurat. Jadi kita boleh baca bagaimana penciptaan di situ, bagaimana kejatuhan manusia di situ. Jadi kita boleh belajar daripada kitab Taurat. Kalau kita mencari bagian-bagian yang memotivasikan kita, bagian-bagian yang memberikan kita ketenangan, kita boleh baca Mazmur dan juga Amsal, yaitu tulisan Raja Daud dan juga Raja Salomo. Oke. Kelima, pribadi dan pastoral, ibadah dan doktrin. Ingat bahwa selalu ada tujuan utama pembacaan firman Allah adalah bahwa ia berbicara kepada Anda secara pribadi dan Anda memberi makan rohani kepada Anda sendiri, manusia rohani Anda. Oke, kalau kita lihat kita baca semula Bartimaeus itu, ada pengajaran yang banyak di situ. Bartimaeus itu kisah seorang buta secara fisikal tapi tidak buta secara rohani. Dia kenal siapa Yesus sehingga dia memanggil itu anak Daud. Oke, jadi ini adalah kisah Bartimaeus ini sangat baik untuk kita pelajari. Oke. Begitu juga Yesus katakan, Anda tertulis manusia hidup bukan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, Yesus menyatakan ini ketika dia diuji di padang gurun. Oke, jadi ini merupakan pribadi ataupun pastoral, ibadah dan doktrin bagian ini. Jangan sekadar membaca, tetapi makanlah dan telanlah. Seperti yang Cikgu Robin ajar tadi tentang Bartimaeus. Jadi saya selalu membaca bagian itu sehingga saya boleh hafal, ingat mutiara rohani di situ, dan sehingga saya boleh berfungsi firman Tuhan itu. Secara mengejut juga. Kalau kita tiba-tiba disuruh untuk berkongsi firman Tuhan dan tidak ada masa yang panjang untuk menggali, jadi kita sudah tahu apa yang kita boleh kongsikan. Jadi saya selalu dan saya menyarankan kepada tuan-tuan saudara-saudari seiman menguasai beberapa bahagian yang kita boleh kuasai, kita boleh ingat. Banyak kisah sebenarnya di dalam Injil yang tuan-tuan boleh belajar. Kisah itu yang kita boleh kongsikan. Banyak mutiara rohani di situ yang kita boleh kongsikan, pesan yang Tuhan ingin katakan pada masa tersebut, dan pesan yang boleh kita pakai pada hari ini. Jadi bacalah sekeras-keras. Ini maksud ayat ini kita baca dengan mendalam. Jadi ada berkat luar biasa bila membaca kitab dengan lantang. Latihan tersebut memberi banyak manfaat. Hal ini menjaga pikiran Anda waspada dan konsentrasi lebih baik. Firman Tuhan memasuki gerbang telinga dan mata Anda. Hal ini akan memkuatkan apa yang masuk dalam roh Anda. Latihan tersebut lebih membantu Anda mengingat yang Anda baca dan firman Tuhan menjadi pengakuan mulut Anda. Oke. Yang ke-8 ini penting tuan-tuan, saudara-saudari seiman, mintalah Roh Kudus menjadi penerjemah kita. Jadi kita selalu berdoa kepada Roh Kudus supaya dia dapat mengajar kita, membantu kita, memberi bimbingan kita. Berbicara kepadanya tentang apa yang Anda baca, bertanyalah kepada dia. Dengarlah dia lewat suara lembut dalam roh Anda saat ia memberi inspirasi dan penerangan. Jadi biarkanlah Roh Kudus memberi Anda makan dengan makanan yang cocok buat Anda. Jadi ini penting ya. Minta Roh Kudus membimbing dan menuntun kita. Jadi yang ke-9, latihan merenungkan firman Tuhan. Jadi merenungkan firman Tuhan sangatlah mendalam artinya dan besar kuasanya. Hal itu sering dinyatakan dan ditegaskan dalam firman Tuhan. Oke. Jadi ini kutipan-kutipan di dalam firman Tuhan bagaimana mereka di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru dipesankan supaya mendalami firman Tuhan. Jadi seperti Yosua ini, dia membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, ini contoh.
Orang benar dalam Mazmur 1 merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Raja Daud juga membaca Taurat, itu firman Tuhan. Dalam Mazmur Daud juga. Dan Timotius juga. Timotius diperingatkan oleh Paulus supaya memperhatikan semua orang yang diajar dan hidup dalamnya sehingga kemajuan rohaninya diketahui semua orang. Jadi ini adalah latihan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita kena kata orang Iban bersulu nggak firman Tuhan tuh, bersulu atau berkasihan dengan firman Tuhan. Jadi merenungkan berarti memikirkan secara dalam. Oke, contohnya Bartimaeus tadi, kita pikir apa yang sebenarnya berlaku di situ. Apakah yang dilakukan Bartimaeus? Apakah respon Tuhan Yesus? Apakah respon Bartimaeus seterusnya? Oke, mempertimbangkan sesuatu sungguh dari semua segi. Mempertanyakan dan meneliti sesuatu dengan cermat dan memikirkan sesuatu dengan matang dengan perhatian yang besar. Oke, konsep perenungan memiliki arti menyingkirkan dari segala gangguan. Jadi apabila kita membaca tentang Bartimaeus, kita coba mengalami dia. Bagaimana kita melihat seorang yang buta meminta sedekah. Saya pasti saudari pernah melihat orang buta meminta sedekah di tepi-tepi di kedai-kedai, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana apa yang berlaku ketika itu. Jadi itu boleh menjadi bayangan kita apa yang dilakukan oleh Bartimaeus. Itu konsep perenungannya. Oke. Jadi meluangkan waktu dan saat hening pribadi, hidup dalam roh sambil memikirkan sesuatu secara mendalam. Itu firman Tuhan. Oke, ini adalah mengingat ayat-ayat. Jadi kita juga yang ke-10 ini menyelidiki ayat tadi. Oke, menyelidiki ayat. Jangan cuma membaca ayat-ayat Alkitab, tapi mempertanyakanlah selidikan dengan giat. Oke, ini semua ada dalam firman Tuhan. Dalam buku IC maksud Cikgu Robin. Jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini yang saya katakan tadi. Siapakah? Apa yang dia katakan? Bila dia mengatakan? Kepada siapa dia mengatakan? Apa akibatnya? Bagaimana hal itu terjadi kepada saya? Dan apa yang saya pelajari daripada hal itu? Oke, saudara-saudari, ini merupakan cara kita menyelidik firman Tuhan. Bagaimana kita menyelidik tadi? Awalnya kita baca tentang Bartimaeus. Siapa yang ada di situ? Apa yang dia lakukan? Bilakah ini terjadi? Yang terjadi bila Yesus lalu di kota Yeriko. Kepada siapa dia mengatakan? Apa akibatnya? Bagaimana hal itu terjadi kepada saya? Ini bermaksud, dua pertanyaan akhir ini adalah mengenai pesan itu kepada kita. Oke, jadi ini cara kita menyelidiki ayat-ayat ataupun cerita yang ada dalam Alkitab. Bukan hanya kita membaca sepintas lalu tanpa kita tahu apa sebenarnya keinginan Tuhan ataupun pesan Tuhan pada masa itu. Kedua, yaitu mengingatkan ayat-ayat. Jadi kita juga disarankan supaya ingat ayat-ayat dalam firman Tuhan itu. Oke, kita membaca ayat itu dan kita mengingatkannya. Oke, mengingatkan ayat ini penting juga. Oke. Dan seterusnya adalah berilah tanda pada Alkitab, buatlah catatan, yaitu bookmark. Jadi ada orang Alkitab dia banyak highlight ataupun contengan warna supaya dia boleh ingat. Ada juga yang ada bookmark. Oke, kalau yang pakai Bible ataupun Alkitab yang physical, tapi sekarang ini banyak yang pakai smartphone saja dalam Alkitab. Jadi di situ juga ada fungsi di mana kita boleh highlight di dalam smartphone kita. Tapi kalau dari segi yang memiliki kitab physical, kita boleh buat tanda pada kitab kita. Kita boleh lakukan contengan, maksudnya contengan di sini highlight dengan warna kuning, warna hijau, warna biru, macam-macam warna. Jadi kita boleh ingat pada bagian tersebut. Dan juga ada yang menyediakan catatan ataupun bookmark.
Oke, tempat-tempat itu dia buat bookmark. Oke, dan seterusnya buatlah jurnal rohani ataupun buku harian rohani. Jadi kita boleh buat catatan dalam buku kita. Seperti kisah Bartimaeus tadi, kita boleh buat catatan jurnal kita sendiri. Bagaimana kita membantu kita untuk mengingat firman Tuhan pada bagian tersebut. Dan lebih lagi apabila saudara-saudari dipanggil untuk berkongsi firman Tuhan, ini penting supaya kita dapat buat catatan kita, menggali kita tahu apa yang kita boleh kongsikan pada bagian tersebut. Ke-14 yaitu terapkanlah firman Allah dalam hidup Anda. Oke. Ini lebih pada praktikal kita menerapkan firman Allah dalam hidup kita. Jadi dalam Matius 7:24-9 Yesus membuat beberapa perumpamaan tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Oke. Dan seterusnya adalah praktikkan apa yang Anda pelajari. Oke, jadi apabila kita melihat kisah Bartimaeus tadi, kita praktiskan dalam hidup kita. Tentang kesembuhan yang terjadi kepada Bartimaeus itu. Bagaimana kita gunakan bagian ini apabila kita berkongsi firman Tuhan kepada orang yang sakit, contohnya. Kita boleh lihat bagaimana banyak sekali dalam firman Tuhan itu. Sebelum kita melakukan pelayanan kesembuhan, kita boleh bawa cerita tentang seorang perempuan yang datang haid selebih yang begitu sekian lama. Itu cerita pun boleh kita selitkan bagaimana dia disembuhkan Tuhan Yesus. Oke. Dan juga dalam pelayanan kesembuhan kita boleh juga bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimaeus. Dan pelayanan pelepasan juga ada dalam firman Tuhan. Dalam Injil bagaimana Yesus melepaskan orang yang kena rasuk. Oke. Jadi itu yang kita boleh baca sebelum kita kongsikan sebelum kita melakukan pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan. Ada juga pelayanan doa, di mana doa tentang supaya orang itu tidak takut dalam hidup dia, tidak stres. Kita boleh gunakan firman Tuhan di dalam Mazmur 23, Mazmur 91. Itu kita boleh baca, kita boleh kongsi sebelum kita mendoakan. Jadi ini perkara yang kita boleh praktikkan. Ini maksud cikgu. Tidaklah kita terus berdoa tanpa kita menabur firman Tuhan. Oke? Jadi apabila kita membaca bagian-bagian tertentu itu kita ingat, hari ini contohnya cikgu di sini, cikgu Linjing, contoh dia dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Boleh bawa cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Oke, di dalam menyembuhkan orang di dalam firman Tuhan itu. Bawa kongsi dulu firman Tuhan, lepas itu baru mendoakan. Itu contoh. Ini maksud praktikan apa yang Anda pelajari. Mempelajari pasal demi pasal, oke. Jadi apabila kita mempelajari pasal demi pasal nih, kalau kita belajar tentang surat Paulus, di situ kita belajar bagaimana tentang kasih karunia, grace, oke. Kita mengkaji bagaimana kasih karunia ini terjadi. Oke. Kita harus baca surat-surat Paulus kalau kita mau belajar tentang kasih karunia. Ini mempelajari pasal demi pasal. Yaitu cara terbaik untuk makan firman Tuhan adalah dengan menggigit potong demi potongan. Lalu pasal seringkali menjadi potongan yang tepat. Jadi pilih kitab yang sesuai dan mulai membaca satu pasal setiap kali membaca. Oke, di dalam firman Tuhan juga contohnya surat Paulus tentang contoh tentang ajaran yang sesat. Paulus banyak menulis, so kita belajar tentang bagaimana Paulus menangani pengajar-pengajar sesat, cikgu-cikgu yang sesat. Oke, jadi itu maksud dia tadi, mempelajari pasal demi pasal. Oke, jadi baca satu kitab sampai selesai. Oke, ini juga saya selalu saya pernah suruh anak saya untuk
membaca Injil Lukas. Menghabiskan Injil Lukas. Kalau tidak menghabiskan Injil Lukas, maksudnya no Christmas. Maksudnya sepanjang bulan Desember, dari 1 Desember sampai 25 Desember, kena baca Injil Lukas. Kalau tidak, we not celebrate Christmas. Nah, maksudnya macam itu. Jadi, kita harus berdisiplin baca satu kitab sampai selesai. Oke, jadi di sini banyak kitab yang cukup pendek dan dapat dihabiskan dengan cepat. Kitab-kitab itu ada dalam Perjanjian Lama dan juga dalam surat dalam Perjanjian Baru. Cara ini menolong kita mendapat pegangan dalam tujuan kitab itu secara utuh. Hal ini seperti membaca sebuah surat dari awal hingga akhir. Cara ini umumnya membantu kita beberapa kali dilakukan secara khusus dan sebuah kitab sebelum mempelajari pasal demi pasal. Jadi, saudara-saudari boleh praktikkan ini, memahami bahagian demi kitab dari satu kitab ke satu kitab. Oke, contohnya yang paling mudah, kitab yang terpendek, kitab Obadja. Contoh, Obadja 1 ya. Tak ada Obadja 2. Oke, jadi bacalah Obadja dengan habis. Nah, kalau kita belajar tentang perjanjian lama, perjanjian baru, di situ banyak juga surat Paulus yang pendek, seperti Filipi ada 4 bahagian saja. Filemon, Titus, mereka tidak panjang. Jadi kita boleh belajar bagaimana Yesus mengembalakan Filemon. Bagaimana Paulus mengembalakan Filemon, mengembalakan Titus. Oke, jadi juga kita boleh belajar tentang Timotius, bagaimana Paulus mengembalakan, memimpin, menulis surat kepada Timotius. Seterusnya adalah rencanakan untuk membaca seluruh kitab dalam 1 tahun. Nah, ini kita tanggung jawab kita juga sebagai pelajar pelatih ICM untuk membaca sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan pelajar ICM saja, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya membaca seluruh kitab dalam masa setahun. Kalau dalam kawan kita tuh dipanggil katam, kita ini tak tahu apa istilah yang kita pakai. Mereka katam kitab. Kita ini membaca seluruh kitab dalam 1 tahun. Jadi kita dipanggil juga untuk membaca dari Perjanjian Lama sehingga Perjanjian Baru, daripada Kejadian sehinggalah Wahyu. Barulah kita dapat satu gambaran yang sangat panjang, sangat luas. Bagaimana Tuhan daripada penciptaan, daripada kejatuhan manusia, dalam pas itu penebusan, Yesus turun, dan juga hidup baru, manusia baru. Ada 4 bahagian besar. Oke, bagaimana kita membaca Alkitab itu daripada Kejadian sampai Wahyu. Dan seterusnya adalah bacalah Mazmur dan Amsal. Ini juga ditekankan oleh ICM. Jadi Mazmur dan Amsal menyimpan kekayaan luar biasa bagi hidup seseorang yang dicurahkan perkembangan rohaninya. Jadi Mazmur terdiri pada 150 pasal dan Amsal ada 30, maka mudah sekali membaca 3 pasal Mazmur dan 1 pasal Amsal setiap hari. Jadi ICM juga menekankan supaya kita membaca Mazmur dan Amsal. Ini adalah kitab-kitab puisi yang memberikan kita banyak memberikan kita motivasi, dalam bahagian ini. Dan bacalah perkataan Tuhan Yesus. Pembacaan yang amat menarik dan bermanfaat adalah membaca perkataan Yesus yang dicatatkan dalam Injil atau dimanapun juga. Pelajarilah kehidupan tokoh utama Alkitab. Ini juga penting. Apabila kita membaca Alkitab, terdapat banyak tokoh seperti Cikgu Ruby pernah ajar dalam bagian 1 dulu, bab 1. Di situ terdapat 40 orang penulis Alkitab dan banyak tokoh, contohnya Musa, Joshua, nabi-nabi. Lepas itu ada rasul yang menulis, ada surat Paulus, tokoh-tokoh seperti Paulus, Timotius, bagaimana Yohanes menulis juga.
So, jadi kita pelajari kehidupan mereka. Oke, bagaimana Yohanes, seorang yang setia kepada Tuhan, berdiri di kaki salib juga sehingga Yesus disalibkan. Tidak seperti Petrus yang lari. Ini contoh tokoh-tokoh kehidupan ini boleh kita bandingkan dan boleh kita pelajari daripada mereka. Bagaimana kehidupan Musa juga. Oke. Seterusnya kita boleh pelajari satu topik atau tema. Oke. Mempelajari lewat tema-tema tertentu sangat mendidik. Mempelajari satu topik atau tema. Oke. Kita belajar topik iman, belajar topik darah Kristus, contohnya dalam buku ICM. Oke. Seterusnya kita mempelajari mujizat-mujizat dalam Alkitab. Dapat banyak sekali mujizat dalam Alkitab itu yang berlaku, yang ditulis, daripada Kejadian sampai Wahyu. Banyak sekali mujizat. Mujizat yang dilakukan para nabi, rasul, dan juga Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. So, kita mempelajari bagaimana mujizat itu terjadi. Dan yang kedua akhir, lakukanlah pemahaman per kata. Setiap kata dalam Alkitab adalah menjadi seperti harta emas. Begitu banyak kebenaran yang dapat digali dari ketekunan belajar dengan cermat atas setiap kata. Oke. Jadi setiap kata, maksudnya di sini setiap apa yang dikatakan ada maksud dia. Contohnya tadi kalau kita melihat dalam Bartimaeus tuh, dia menanggalkan jubah dia dan pergi kepada Yesus. Kenapa dia tidak bawa jubah dia? Itu satu juga kata-kata yang kita boleh belajar. Maksud di sini jubah itu sangat berat, mungkin berat bagi dia untuk pergi dengan cepat kepada Yesus. Jadi dia harus menanggalkan jubah dia. Oke, mungkin jubah dia kotor, berbau. Jadi dia tanggalkan jubah dia itu untuk berjumpa Yesus. Oke, jadi apa yang kita pelajari di sini? Kita menanggalkan kehidupan lama kita dan pergi kepada Yesus. Kita menanggalkan semua dosa kita, meninggalkan semua tabiat buruk kita dan pergi kepada Yesus. Itu. Oke, jadi setiap apa yang berlaku, cerita yang ada dalam Bartimaeus itu mempunyai pengajaran dia tersendiri. Oke, itu yang Cikgu Robin boleh kongsikan pada bagian ini. Yang terakhir adalah mempelajari gaya penulisan dan latar belakang. Jadi kebanyakan kitab dalam Alkitab ditulis dengan gaya alegori ataupun parable yang umumnya menyembunyikan makna rohani dan arti kepentingannya. Seringkali kita menemukan pengajaran penting di balik-balik ayat yang tampak biasa. Banyak tokoh penyanyi lama yang merupakan gambaran seperti Kristus, seperti Musa, Yusuf, Daniel. Pelajarilah salah satu kehidupan tokoh tersebut. Temukan persamaan dengan Mesias. Cara belajar seperti ini dapat sangat menyenangkan dan harus lewat pendekatan yang hati-hati. Kita tidak boleh membiarkan imajinasi manusiawi ikut terlibat. Jadi ayat-ayat Alkitab harus dibandingkan dengan ayat Alkitab secara murni. Oke. Jadi pelatih harus sangat berhati-hati agar tidak merampas ayat-ayat itu. Misalnya mengeluarkannya dari konteks yang sebenar. Mengubah makna dan membuat mengajar sesuatu yang sungguh tidak ada dalamnya. Ada banyak hal lain yang perlu dipikirkan dalam bentuk kebiasaan pemahaman Alkitab guna memperkayakan jiwa dan membuat orang menjadi penyingkap rahasia firman Tuhan yang benar dan tepat. Jadi ini adalah tips yang terakhir, yang ke-25 di dalam buku ICM, bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dengan tepat. Oke, untuk pemahaman yang lebih jelas, tuan-tuan, saudara-saudari seiman, boleh baca kembali bahagian ini ya, mempelajari Alkitab dengan tepat. Jadi saya harap sebagai cikgu, tuan-tuan boleh dapat ilmu malam hari ini.
dapat mutiara dari kisah Bartimaeus, dan dapat tips bagaimana menyelidiki firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan lebih tepat. Jadi itu saja teman-teman, saudari, saya tutup dah slide. Jadi kita buka ruangan ini untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan.